Ubah strategi hadapi Pilpres 2024, Prabowo jauhi kelompok 212. Seperti dalam Pilkada DKI 2017, yang mana kala itu Ketum Gerindra itu mendukung Anies Baswedan, Novel Bamomin dan kawan-kawan yang turut memperjuangkan Anies Baswedan agar bisa terpilih menjadi gubernur. Lewat politisasi agama plus nakut-nakuti warga yang memilih Ahok, jenazahnya tidak akan disolatkan. Warga pun berduyun-duyun memilih Anies. Padahal kala itu tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Ahok sangatlah tinggi dan elektabilitasnya juga melebihi Anies serta AHY. Tetapi karena warga diancam oleh kelompok 212 bahwa yang memilih mantan Bupati Belitung itu akan masuk neraka, maka warga rame-rame memilih Anies Baswedan. Daripada punya gubernur yang bagus tapi kita masuk neraka, mending pilih gubernur yang gak becus kerja tapi di akhirat nanti kita masuk surga. Demikian kata mereka. Padahal apa yang disampaikan oleh PA212 belum tentu benar. Hingga akhirnya Anies berhasil terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta. Jadi PA212 dan Gerindra berada dalam satu gerbong kala itu. Mereka bekerja sama bahu-membahu untuk menumbangkan Ahok. Berdasarkan pengalaman di Pilgub DKI 2017, Anies berhasil menang lewat politisasi agama. Prabowo mencoba mengadopsi strategi itu di dalam Pilpres 2019. Ketua Umum Gerindra itu langsung mengajak kelompok 212 untuk menjadi tim sesnya. Beberapa kadrun pun diberi posisi yang strategis di BPN Prabowo Sandi. Di antaranya adalah Slamet Ma'arif yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua PA212 dan ex-jubir FPI yang ditunjuk sebagai Wakil Ketua BPN Prabowo Sandi. Kemudian ada Abdul Rashid Abdullah Safi yang notabene menjabat sebagai anggota Dewan Penasihat Koperasi Syariah 212 yang dipercaya menjadi Wakil Ketua Dewan Penasihat BPN Prabowo Sandi. Diketahui Nasib Abdul Rashid itu kurang manjur, terbukti Koperasi 212 itu tidak maju sampai sekarang. Selanjutnya Yusuf Martak, nama pemilik asli Yusuf Martak ini cukup disegani oleh PA212. Hal ini terbukti dari banyaknya jabatan yang diamanahkan kepadanya, mulai daripada Ketua Majelis Suro PA212, Ketua Dewan Pengarah Reuni Akbar 212 hingga Ketua GNPF Ulama 212. Di BPN Prabowo Sandi itu ia ditunjuk sebagai anggota Dewan Pengarah BPN. Sementara untuk Temses yang tidak resmi, salah satu anggotanya adalah Novel Bamomin. Dia meskipun tidak masuk dalam struktur BPN, tetapi kerap menyampaikan pernyataan di media terkait pasangan Capres-Cawapres kala itu. Seperti Novel pernah mengeluarkan pernyataan, masuk surga minta kepada Allah, minta ke Rasul bersama Prabowo Sandi. Bawa-bawa surga pula untuk memenangkan Capres. Kayak awan Novel saja yang menjadi penyambut tamu bagi orang-orang yang masuk surga. Padahal itu adalah tugasnya malaikat Ridwan. Ntar digeprek malaikat Munkar dan Nakir baru tahu rasa. Ya hanya saja mungkin Prabowo lupa kalau lawannya berdalam Pilpres 2019 bukan Ahok tapi Jokowi. Plus wakilnya adalah Ma'ruf Amin yang kita tahu sendiri merupakan mantan Ketua MUI serta Rois Am PBNU. Tak pela rencana mau menggiring opini Jokowi anti-Islam dan anti-ulama dalam rangka memenangkan Pilpres itu kandas di tengah jalan. Karena bagaimanapun mungkin orang yang percaya ex-wali kota Solo itu anti-Islam, sementara wakilnya adalah ulama. Pada suatu ketika kader PKS Hidayat Nur Wahid menyebut Sandi Uno adalah ulama guna menyaingi Ma'ruf Amin. Tapi tetap saja orang tahu kalau mantan ketua HIPMI itu adalah pedagang yang berpegang teguh pada prinsip modal kecil-kecilnya untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya. Dan terakhir apa yang terjadi? Prabowo gagal lagi terpilih menjadi presiden. Strategi mengalahkan Ahok di Pilgub DKI Jakarta ternyata tidak ampuh dipakai dalam Pilpres 2019. Nah, dalam Pilpres 2024 jika tidak ada halangan yang berarti Prabowo akan maju lagi. Sepertinya ada yang kurang dalam hidup Ketum Gerindra itu jika belum berhasil terpilih menjadi orang nomor 1 di negara ini. Ya, terbukti Jokowi sudah 2 periode menjadi presiden dan hampir purna tugas pula, tetapi Prabowo masih berkutat di dalam Pilpres dalam usianya yang tak muda lagi, yakni 71 tahun. Uniknya ia menerapkan strategi yang berbeda dalam Pilpres 2024, yakni tidak melibatkan PA212 dalam tim pemenangannya. Hal ini bisa dilihat dari Prabowo tidak pernah lagi menemui Rizik, padahal pendiri organisasi yang sudah dibubarkan itu saat ini sudah berada di Indonesia dan tidak lagi di Arab Saudi.
Artinya sebenarnya sangat mudah bagi Prabowo Subianto untuk menemuinya. Berbeda di dalam 2018 ia bela-belain datang ke Arab Saudi untuk menemui Rizik yang tujuannya tidak lain untuk mendapatkan dukungan dari imam besar itu. Bahkan karena begitu seriusnya ingin mendapatkan dukungan dari kelompok 212, sampai Prabowo kali itu berjanji akan menjemput Rizik dari Arab Saudi dengan pesawat pribadinya. Dalam istimewa yang kedua, saya sudah mengatakan begitu saya menang Pilpres, saya akan mengembalikan Habib Rizik kembali. Saya akan kirim pesawat saya sendiri untuk menjemput beliau. Beliau difitnah dan dizalimi, demikian katanya. Sekarang jangankan mau menemui Rizik, putrinya nikah saja Prabowo tidak hadir. Justru yang dilakukan oleh Menhan itu menjelang Pilpres 2024 adalah mendekati NU, mulai dari ziarah ke makam Gus Dur, menemui Ponpes Wali Songo di Situbondo Kiai Khalil As'ad, dan menemui pimpinan Ponpes Tebuireng Kiai Abdul Hakim Mahfud, hingga menemui Gubernur Jawa Timur yang juga Ketua Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa. Iya, Prabowo sadar betul bahwa salah satu penyebab kemenangan Jokowi dalam Pilpres 2019 itu adalah pemilih Jawa Timur dan Jawa Tengah yang mayoritas pengikut Nahdlatul Ulama. Jadi kini gilirannya lagi untuk mencoba merayu NU. Hanya saja masalahnya sekarang masing-masing kandidat berebut suara NU. Lihatlah Nasdem getol banget menyodorkan cawapres Anies kader NU, sampai-sampai bikin AHY yang juga kepingin menjadi wakil Anies kecewa berat. Ya begitu pun dengan Ganjar Pranowo juga tidak kalah getolnya mendekati warga NU, berebut suara NU sekaligus Prabowo membuang kelompok 212. Inilah yang akan membuat situasi politik negara ini semakin seru ke depannya. Demikian artikel ini dikutip dari Siwa.com dan ditulis oleh Ferry Padli. Terima kasih.